Saya ingin tanya, siapa yang punya anak dikirim ke pondok? Kan belum. Supaya nanti bisa merasakan bebannya santriwati gitu. Sebab kalau orang tua ngirim anak ke pondok itu kan mesti separuh jiwanya ikut, kan mikir, kan gitu. Dan ini masalah, Bapak Ibu. Kalau tidak dikendalikan, lalu sedihnya, cemasnya, was-wasnya wali santri itu begitu kuat, anak itu error, tahu error? Masalah, nyambung. Galonya orang tua bisa menimbulkan kegalauan anak. Saya kan ngajar di kampus. Suatu saat ada mahasiswi saya dari luar Jawa. Saat jadi mahasiswi, dia inginnya pulang saja. Pulang, padahal itu sudah kuliah. Apalagi yang seperti ini. Nah, kuliah kan tidak dikungkung. Yang kuliah saja seperti itu beratnya bisa sama orang tua. Apalagi yang masih belia. Lalu selanjutnya, jika takdir baik anak masuk pondok ini disyukuri, jika ini disyukuri dan itu datangnya dari Allah, paketnya pertolongan, paket kemudahan, sehingga begini Bapak Ibu, nyun sewu ya, kalau wali santri orang tua itu sudah tenang karena takdir itu Allah yang menetapkan, pasti Allah berikan yang terbaik sampai keluar. Satu, kalau ustadznya juga sama persepsinya, kalau ownernya sama, mudirnya sama, itu kan sama-sama tenang meskipun di pandemi seperti ini. Tapi kalau itu tidak dipahami bahwa takdir itu Allah yang memilihkan dan itu pasti yang terbaik, pasti ada paket-paket pertolongannya, paket kemudahannya. Yang terjadi apa? Galau, risau, cemas, was-was. Orang tuanya cemas, lalu ustadznya juga cemas, santrinya cemas, ownernya cemas, semua dalam kecemasan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dimaksud, kalau ini sudah ditakdirkan, misalkan menerima angkatan kedua, lalu ditetapkan jumlahnya, sudah jelas namanya, siapa yang dipilih oleh Allah, maka ikat dengan apa? Keyakinan tauhid. Pasti Allah berikan yang terbaik, gitu loh. Walaupun yang terbaik itu tidak selalu harus ketawa, senyum. Yang terbaik itu terkadang harus meneteskan air mata. Sekarang harus menguatkan apa? Urat nadi, harus sabar. Itu kalimat terbaik, sebab itu Allah yang memilihkan. Saya sering menyampaikan, ini memimpin manusia. Ini rasanya harus dimasukkan rasa kiai, rasa gus, rasa seorang ustadz. Jadi pendekatannya bukan otak kiri. Pendekatannya adalah dengan keyakinan, nilai-nilai tauhid yang harus dibangun. Bukan 1 tambah 1 selalu 2. Saya nyampaikan, jenengan tidak akan menjadi pakar dalam bidang pendidikan kalau tidak mendapatkan ujian di pendidikan itu. Makanya meskipun disetting kayak apapun, masalah wajib hadir. Tapi itu menjadi tetap makna cakupan yang terbaik. Itu kunci, Bapak Ibu. Yang terbaik itu bisa saja innama'al usri yusra. Allah berikan 2 kemudahan setelah kita berani menyelesaikan kesulitan. Challenge-nya harus diatasi terlebih dahulu. Yang terbaik juga sama. Saya katakan pada santriwati, yang terbaik itu tidak enak dulu. Untuk suatu saat akan mendapatkan 2 kemudahan. Tapi kalau saya lihat di Al-Mahira, apa yang tidak enak? Makanannya standarnya kayak gitu, jauh sama kita. Kalau kita mondok, waduh, hancur-hancuran. Saya punya kiai yang ngajari saya bahasa Arab itu kalau mengatasi kesulitan belajar dengan ngantuk, beliau itu masak nasinya dicampur kerikil. Betul. Dengan begitu beliau harus hati-hati makannya. Dicitani, jadi tidak ada istilahnya
belajar itu nyun sewu anak-anak santriwati untuk menjadi yang terbaik itu nawi matok ndak. Kata apa Imam Syafi'i apa? Lantana lal ilma. Tidak mungkin orang itu bisa meraih ilmu kecuali dengan apa? Harus istihadun. Orang itu harus apa? Sungguh-sungguh. Bahkan Imam Syafi'i harus menjual warisan. Dan hati-hati, nyun sewu. Kalau fasilitas yang serba wah itu tidak diikuti dengan kekuatan rasa syukur, yang terjadi adalah selalu menuntut. Padahal ini sudah kategorinya Masya Allah. Ini pondok rasa bintang 5. Nyun sewu. Iya. Rasa bintang 5. Mondok tapi rasa bintang 5, hotel bintang 5. Karena itu kalau santriwati dan wali santrinya tidak syukur, itu dicabut nikmat itu. Nyun sewu, mohon maaf ya. Tidak barokah yang dimasukkan itu. Dari makanannya saja luar biasa. Apalagi tempat tidurnya. Saya pernah diajak Ustaz Bahar, mau lihat enggak wis, ampun. Sudah luar biasa. Baik Bapak Ibu, tidak ada masalah, silakan itu dihadirkan. Tapi rasa syukur itu lebih penting lagi. Gitu loh. Jangan sampai tujuan pendidikan itu tercabut dari ya fasilitas yang ada. Anak-anak kita santriwati, tolong bahwa belajar meraih kesuksesan itu justru harus didampingi dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Agar anak jadi yang terbaik itu apa yang harus dilakukan? Mari kita maknai apa definisi kata yang terbaik itu. Bapak Ibu, arti yang terbaik mari kita sepakati. Yang pertama, anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu pastinya. Apa artinya juara 1, rankingnya bagus, diterima di negeri, tapi menjadi anak durhaka? Setuju apa enggak ini? Setuju apa enggak? Ini kita cocokkan dulu. Apa definisi terbaik itu? Juara sesuai dengan yang diinginkan diterima di negeri, atau standar dan itu yang paling utama menjadi anak soleha. Jadi Bapak Ibu, jangan kehilangan akar memanai pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu ujung-ujungnya sehebat apapun anak didik kita dianggap hebat kalau adab akhlaknya baik. Semua kiai, semua ustadz asatidz itu pasti melihatnya begitu. Melihat anak yang nurut akhlaknya bagus itu sangat membahagiakan. Bonusnya nilai, kan begitu. Orang tua gimana orang tua? Orang tua melihat anak gimana? Yang dianggap terbaik itu apa? Anak yang soleha. Apa artinya misalkan anak kita pinter tapi guru orang tua? Bapak goblok diajari ora milenial banget ngono. Abi umi. Misal dibodoh-bodohkan gitu, itu kira-kira bahagia apa enggak? Enggak. Kan gremeng di atine. Cilik digedhekno, gedhek pinter kayak ngene iki. Bapak Ibu, yang kedua terbaik adalah hafidho. Kita sepakati dulu. Nanti ada argumentasinya Bapak Ibu. Tadi saya tanya sama Syabbar, di sini target Qur'annya seperti apa? Nyun sewu. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah itu meraih keulamaannya, kehebatannya dimulai dari mana? Belajar matematika atau belajar eksak atau fisika atau kimia atau apa? Biologi. Ayo. Kita sepakati dulu. Pasti dengan akan ingat bahwa kehebatan beliau itu diawali dengan usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada yang melihatkan 9, 10, 11 tahun sudah hafal Muwatta. Itu luar biasa. Seolah-olah menggambarkan bahwa semua ilmu itu akan sukses dan berkah kalau dibangun di atas Quran. Dibangun di atas apa? Kesolehan. Karena ilmu itu datangnya dari
Allah. Mari kita cocokkan dulu. Pertama soleh dulu. Kalau orang sudah tidak soleha, Quran sulit diambil. Nggak bisa, sulit. Kalau orang sudah soleha, maka Quran itu mudah untuk dikuasai. Kita harus tuju dulu, deal dulu itu. Nah, soleha itu seperti apa definisinya? Itu nanti kita detailkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, makna terbaik anak kita menjadi penyejuk mata, qurratu ainin. Jadi ndelok anak itu seneng, sejuk. Barusan saya mendapatkan informasi, membimbing orang, ya. Kalimatnya panjang, teleponnya panjang, sederhananya di akhir. Kalau saya tidak melihat anak-anak saya mending pisah. Tolong anak-anak ini ya. Saya paham jiwa kalian, tapi dewasa sedikit itu bagus. Sampai seperti itu. Jadi kadang orang tua yang berantem, yang konflik itu dipertahankan oleh Allah, tidak pisah, tidak cerai gara-gara anak yang qurratu ainin, yang menyejukkan mata. Nah, sekarang kita mau mendidik anak ke level apa? Apa terbaiknya output pendidikan kalau begitu? Apa? Mencetak anak yang menyenangkan secara syar'i. Jadi Masya Allah dia punya unggah-ungguh, punya ketawaduan, pinter, tapi Masya Allah ya luar biasa untuk bisa memahami, menghargai, membalas kebaikan orang tuanya. Itu luar biasa. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Sekolah kita, pondok kita belum tentu bisa melahirkan yang seperti itu. Itu tidak gampang. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Targetnya tinggi sekali, sehingga perjuangannya juga tidak mudah. Maka harus bersabar. Kalau dikirimi murid model macam-macam itu harus senyum, harus sopaneng gitu dah. Maksud saya, kita tidak akan pernah jadi pakar di amanah Allah halal besar kalau kita tidak pernah bisa mengatasi ujian. Paham? Maka betapa penting kalimat anak di pondok itu hebat.